Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Job Seeker Channel. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang CV yang baik di mata HRD itu seperti apa. Karena beberapa minggu yang lalu saya coba buat survei kecil-kecilan di komunitas saya dan saya coba tanyakan mana sih CV yang baik. Apakah CV yang menarik secara visual atau CV yang sesuai dengan format ATS. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri mana CV yang baik? Apakah yang pertama atau yang kedua? Atau yang kedua? Oke, kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman support dulu channel ini ya. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar kamu selalu update info-info terbaru dari Job Seeker Channel. Oke, langsung aja kita lihat pembahasannya. Check this out. Sebelum kita bahas lebih jauh mana CV yang baik di mata HRD, pertama kita harus pahami dulu kemana tujuan CV yang teman-teman kirim. Apakah ke perusahaan yang besar dan terkenal, atau apakah ke perusahaan yang baru, atau apakah ke perusahaan kecil seperti usaha, kafe, franchise, dan sejenisnya. Hal ini penting karena CV yang baik di mata HRD itu bisa dipengaruhi oleh tempat di mana HRD itu bekerja atau perusahaan di mana HRD itu bekerja. Karena setiap perusahaan itu punya cara, punya proses, dan punya prosedur rekrutmen yang berbeda. Dan si HRD yang bekerja di perusahaan itu tentu akan menjalankan proses dan prosedur tersebut. Nah, terus apa kaitannya antara tempat di mana HRD itu bekerja dengan CV yang baik di mata HRD tersebut? Oke, begini penjelasannya. Ada beberapa perusahaan di mana HRD itu bekerja sudah menggunakan mesin screening CV atau biasa disebut dengan ATS, Applicant Tracking System. Nah, apa sih Applicant Tracking System ini atau ATS ini? Saya perlu jelaskan dulu nih ke teman-teman. Jadi ATS itu adalah software aplikasi yang membantu proses perekrutan karyawan secara elektronik. Nah, aplikasi ini atau software ini itu bisa membantu men-screening atau mensortir CV yang jumlahnya sangat banyak. Jadi yang mereview CV kamu itu bukan manusia teman-teman, tapi mesin. Nah, kalau kamu mengirim CV ke perusahaan di mana HRD-nya sudah menggunakan ATS, maka sudah bisa dipastikan bahwa CV yang baik di mata HRD itu adalah CV yang sesuai dengan format ATS. Karena akan terbaca dan terscreening dengan baik oleh mesin ATS ini. Jadi percuma teman-teman kalau mengirim CV yang menarik secara visual dengan data diri yang lengkap tetapi tidak sesuai dengan format ATS. Nah, sebaliknya kalau kamu mengirim CV ke perusahaan di mana HRD-nya belum menggunakan ATS atau dengan kata lain yang mereview CV kamu adalah HRD-nya atau manusia bukan mesin, maka sudah bisa dipastikan bahwa CV yang baik di mata HRD adalah CV yang menarik secara visual dengan data diri yang lengkap. Nah, kebalikan yang tadi ya teman-teman, karena ini tidak menggunakan ATS. Jadi biasanya CV yang sesuai dengan format ATS itu kurang menarik secara visual sehingga HRD kurang tertarik melihat CV yang sesuai dengan format ATS. Terus bagaimana kita bisa mengetahui mana perusahaan yang HRD-nya sudah menggunakan ATS atau belum? Oke, saya akan kasih gambaran ciri-ciri perusahaan yang HRD-nya atau perusahaannya sudah menggunakan ATS dalam proses rekrutmennya. ATS itu biasa digunakan oleh perusahaan yang besar dengan jumlah karyawan yang sangat banyak. Biasa merekrut karyawan dalam jumlah yang banyak. Anak perusahaannya ada di mana-mana atau cabangnya ada di mana-mana, sehingga untuk memudahkan proses rekrutmennya itu HRD atau perusahaan menggunakan ATS. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil juga sudah menggunakan ATS karena kebutuhan akan kemudahan dalam bekerja itu sudah menjadi keinginan setiap orang termasuk HRD.
Jadi kesimpulannya, teman-teman harus mempersiapkan CV dalam dua versi. Yang pertama adalah CV yang menarik secara visual dengan data diri yang lengkap. Yang kedua Adalah CV yang sesuai dengan format ATS, sehingga teman-teman bisa memprediksi kira-kira CV mana yang harus teman-teman kirim ke perusahaan tujuan teman-teman melamar pekerjaan. Nah, kedua-duanya adalah CV yang baik tergantung kemana tujuan teman-teman mengirim CV tersebut. Buat teman-teman yang masih belum tahu bagaimana sih bentuk CV yang sesuai dengan format ATS, gak usah khawatir. Di konten berikutnya saya akan bahas tuntas bagaimana cara membuat CV yang sesuai dengan format ATS atau ATS friendly. Oke teman-teman, terjawab sudah ya mana CV yang baik di mata HRD menurut job seeker. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian jika kalian ingin memberikan kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.